Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan berbagi tentang bagaimana mekanisme seleksi kepala sekolah untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sering dikenal sebagai sekolah swasta. Untuk sekolah swasta, proses seleksi kepala sekolah tidak berbeda dengan sekolah negeri. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan tahapan-tahapannya pun tidak jauh berbeda. Nah, bagaimana tahapan-tahapannya, apa persyaratannya? Mari kita bahas bersama-sama. Pada seleksi kepala sekolah, calon kepala sekolah swasta itu mencakup 3 tahapan. Yang pertama adalah seleksi administratif atau seleksi administrasi, seleksi substansi, dan baru kemudian yang lolos dari seleksi substansi mengikuti diklat calon kepala sekolah. Adapun syarat-syarat bakal calon kepala sekolah, yang pertama adalah memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana atau diploma 4. Kemudian ijazahnya tersebut berasal dari program studi atau perguruan tinggi yang terakreditasi B, minimal B. Syarat berikutnya adalah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian juga berstatus sebagai guru tetap yayasan. Syarat yang keempat adalah pengalaman mengajar paling sedikit 6 tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing. Artinya bahwa seorang kepala sekolah SD haruslah berasal dari jenjang sekolah dasar dan memiliki pengalaman sebagai guru SD 6 tahun. Kepala SMP berasal dari guru SMP, kepala SMA berasal dari guru SMA, dan kepala SMK juga berasal dari guru SMK. Sedangkan untuk yang TK dan TKLB itu cukup dengan pengalaman 3 tahun. Syarat yang kelima adalah selama 2 tahun memiliki penilaian prestasi kerja dengan sebutan paling rendah baik. Jadi minimal nilai kinerjanya baik. Kemudian memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 tahun. Nah, ini penting karena seorang calon kepala sekolah tentu harus memiliki pengalaman manajerial. Kemudian selain memiliki pengalaman manajerial juga sehat jasmani dan rohani. Ini yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat. Tidak sedang menjadi tersangka dan tidak sedang atau tidak pernah menjadi terpidana. Kemudian juga ini yang penting pula adalah usia paling tinggi 56 tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah. Maksudnya adalah ketika nanti diangkat pertama itu tidak boleh lebih dari 56 tahun. Maka ketika persyaratan-persyaratan ini diajukan dan nanti ada proses seleksi kira-kira memakan waktu 3-4 bulan, berarti masa usianya paling tua adalah 5,5 tahun ya, 5,5 tahun, karena dia harus mengikuti proses kira-kira 4 bulan, 3-4 bulan, kemudian masa tunggu 2 bulan, maka sudah limit ini. Kalau mendaftarnya di usia 55,5 tahun.
Apa saja yang dimaksud dengan pengalaman manajerial itu untuk SMA ini? Misalnya adalah pernah menjadi wakil kepala sekolah, pernah menjadi koordinator PK Guru atau PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, ketua MGMB, kepala perpustakaan misalnya. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman manajerial untuk SMA. Untuk SMP ya wakil kepala sekolah, ketua MGMB, koordinator PK Guru, koordinator PKB misalnya. Kemudian untuk yang SMK, wakil kepala sekolah, koordinator penilaian kinerja guru, pengembangan keprofesian guru, eh, ketua MGMP, ketua program studi keahlian, koordinator lembaga sertifikasi profesi BA1, atau kepala perpustakaan atau kepala laboratorium, bahkan juga kepala bengkel. Untuk SLB itu ada beberapa macam pengalaman manajerial itu, diantaranya koordinator PK Guru atau koordinator PKB, ketua program kebutuhan khusus, ketua MGMP, ya. Kemudian juga kepala perpustakaan atau kepala lab atau kepala bengkel. Bagaimana alur seleksi dan diklat calon kepala sekolah? Nah, Bapak Ibu semua, untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, ya, tentu ada yayasannya atau lembaganya, ini diharapkan memiliki MOU atau kerjasama dengan lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah LPPKS. Dan lembaga khusus yang ditugasi pemerintah untuk melaksanakan seleksi substansi. Kemudian LPD adalah lembaga penyelenggara diklat. Itu banyak perguruan-perguruan tinggi yang memiliki FKIP itu rata-rata banyak yang sudah menjadi LPD. Kemudian diawali dari seleksi administratif, ya, seleksi administrasi ya, oleh yayasan dengan syarat-syarat seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian ketika nanti sudah terpilih calon-calon yang memenuhi syarat administrasi berdasarkan seleksi administrasi yang dilakukan oleh yayasan, langkah berikutnya adalah datang ke yayasan, datang kepada Dinas Pendidikan untuk diverifikasi berkasnya. Ya. Untuk kepala SD, kepala SMP, kepala TK itu datang ke kabupaten, ke Dinas Pendidikan kabupaten, dan meminta untuk diverifikasi apakah berkas-berkasnya sudah lengkap apa tidak. Nah, kalau lengkap nanti dinyatakan lengkap, ya hasil verifikasi itu, kemudian langsung diputuskan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai calon kepala sekolah, kemudian itu diunggah di SIM Diklat ya, sistem informasi manajemennya Kementerian Pendidikan. Kemudian nanti dari sana akan mendapatkan persetujuan dari pengelola SIM di Kementerian Pendidikan. Sedangkan untuk calon kepala SMA, SMK, dan SLB melalui cabang dinas. Di cabang dinas diverifikasi, setelah diverifikasi diberi pengantar untuk dibawa ke Dinas Pendidikan Provinsi. Dan nanti oleh yayasan dibawa ke Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian diupload pernyataan bahwa sudah memenuhi persyaratan administrasi. Baru kalau itu semua sudah berakhir, akan bisa dimulai tahap berikutnya, yaitu seleksi substansi oleh lembaga LPPKS. Maka LPPKS nanti akan melihat data-data di sistem informasi manajemen SIM Tendik ya, SIM Diklatnya ya, SIM Diklat. Kemudian nanti dari SIM Diklat itu akan
akan tertera nama-nama yang memang sudah memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat tidak akan masuk di dalam SIM itu. Kemudian dilakukan seleksi substansi. Setelah seleksi substansi berakhir, dinyatakan lulus, baru dilakukan diklat yang namanya 300 jam. Yang terdiri dari 4 tahapan diklat, yaitu diklat OJT1 atau on the job training 1 selama 20 jam, IST1 atau in service training 1 selama 50 jam, kemudian OJT2 atau on the job OJT2 atau on the job training 2 selama 200 jam, dan kemudian terakhir adalah IST kedua selama 30 jam. Nah, kalau sudah melalui tahapan itu dan dinyatakan lulus, maka baru yang bersangkutan mendapatkan sertifikat sebagai sertifikat atau diklat kepala sekolah, ya, sertifikat diklat calon kepala sekolah, yang dengan persyaratan ini dia bisa diangkat menjadi kepala sekolah oleh yayasan. Kalau tidak lulus, maka tidak memenuhi persyaratan untuk bisa diangkat. Nah, ini adalah mekanismenya. Kemudian apa saja yang harus dipenuhi? Ini persyaratan-persyaratannya, kelengkapan berkas administrasi yang harus dibawa. Ini ada checklistnya, nanti yang digunakan oleh Dinas Pendidikan untuk memverifikasi, sehingga ini bisa dijadikan pedoman bagi calon, bagi yayasan, agar calonnya itu memenuhi semua yang tertera di dalam checklist ini. Sehingga ketika nanti dilihat oleh Dinas Pendidikan di checklist, nah ini semua sudah lengkap dan benar. Yang berikutnya, semua berkas-berkas itu dibuat dalam sebuah bundle khusus dengan cover. Ini hanya contoh saja ya, covernya seperti ini, dan namanya ada, ya kalau bukan pegawai negeri kan nomor induk pegawai di yayasan itu, kemudian nanti dilengkapi data-data yang ada di sini. Kemudian ada daftar riwayat hidupnya, ini contoh belangkunya sudah ada, ya, nanti akan disertakan dalam deskripsi ini. Kemudian juga contoh format rekomendasi, jadi ada butuh rekomendasi kepala sekolah atau rekomendasi yayasan, ini juga sudah ada contoh formatnya. Ini lengkap. Dan juga yang terakhir tidak kalah penting adalah rekomendasi dari pengawas sekolah. Ya. Ini rekomendasinya. Ini harus dilengkapi semuanya. Nah, inilah mekanisme dari seleksi administrasi. Kalau ini sudah berakhir, kemudian nanti diupload, baru melakukan seleksi administrasi, seleksi substansi. Dan berikutnya, jika seleksi substansi sudah berakhir dan dinyatakan lulus, baru melaksanakan kegiatan diklat. Demikian informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat untuk sekolah-sekolah atau penyelenggara sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, jadi untuk yayasan-yayasan. Semoga ini bisa menjadi bahan informasi yang dapat digunakan untuk mempersiapkan calon-calon kepala sekolah yang akan diangkat, sehingga memenuhi persyaratan baik di tingkat yayasan maupun di tingkat pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.